Halo Tribuners, senang sekali saya Tanita Patesina bisa menjumpai Anda di Tribun Ambon hari ini edisi 27 Januari 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Seekor buaya hitam naik ke permukaan, dilumpuhkan warga Tananahu, Maluku Tengah. Warga negeri Tananahu, Kecamatan Teluk Elpa Putih, Kabupaten Maluku Tengah melumpuhkan seekor buaya hitam di pesisir pantai negeri setempat Jumat 27 Januari 2023. Inalatu Tananahu, Yulia Awayakuane saat dihubungi tribunambon.com membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan buaya hitam berukuran hampir 3 meter itu ditangkap warga sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur pagi tadi. Buaya tersebut diketahui tiba-tiba naik sendiri ke permukaan tepat di pesisir pantai depan negeri Tananahu untuk mencari bangkai hewan yang biasanya mati dan terkapar di pesisir pantai desa setempat. Kemudian tepat pada pukul 6 pagi tadi beberapa warga melihat buaya tersebut naik ke permukaan. Warga pun akhirnya menikam dengan tombak dan seketika itu juga buaya tersebut tak berdaya dan langsung mati. Kata dia, warganya memang sudah mewanti-wanti buaya tersebut karena dikhawatirkan sewaktu-waktu bisa memangsa manusia. Pada akhirnya buaya tersebut dibunuh oleh seorang warga saat hendak mencari mangsa bangkai binatang di pesisir pantai tersebut. Makan. Siapa lari? Tribuners, dugaan pungli di Polsek Kairatu di Skrimum, polisi periksa Aibda Antonius Seko dan istrinya. Di Reskrimum Polda Maluku, Kombes Pol Andi Iskandar pastikan dugaan pungutan liar atau pungli dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Polsek Kairatu tetap berjalan. Ia menjelaskan oknum polisi serta istrinya yang disebutkan melakukan praktek di luar ketentuan itu sudah diperiksa Propam Polres Serang bagian Barat. Ialah Aibda Antonius Seko dan istrinya. Apabila dari hasil penyelidikan tersebut adanya dugaan pungutan liar terhadap orang tua korban, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Andi juga menuturkan bahwa pagi tadi sudah bertemu dengan orang tua korban yang membeberkan dugaan pungli itu. Diberitakan sebelumnya keluarga korban pelecehan seksual di Desa Waimital, Kairatu, Kabupaten Serang bagian Barat, membeberkan dugaan pungli dalam penanganan kasus di Polsek Kairatu. Keluarga korban kecewa lantaran sejak kasus tersebut dilaporkan 9 Desember 2021 hingga awal tahun 2023 tidak ada kejelasan. Itu gimana sejauh ini Pak? Sekarang sudah diambil oleh Polres SBB. Polres SBB ya komandan ya. Terus untuk dugaan pungli itu komandan oleh istri salah satu penyidik itu komandan itu gimana penanganannya komandan? Sementara diperiksa juga sama Satreskrim Polres SBB. Oh yang kebenaran itu ya. Kebenaran itu ya komandan. Ya. Oke. Jadi memang betul komandan ada diminta uang 10 Menurut keterangan korban tadi seperti itu, tapi ya. nanti kan kita konfirmasi, kita laksanakan pemeriksaan oleh Satreskrim Polres. Untuk penyidiknya sendiri komandan itu ya, gimana? Semuanya kita periksa. Periksa. Itu nanti diperiksa oleh si Propam terkait prosedur penanganan yang sudah dilakukan oleh Polsek Kairatu. Kalau bersalah tetap diproses ya komandan ya? Ya. Oke, siap komandan. Ya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, laga tim sekampung SSB Matwaru tumbangkan Tulehu FC 3-2. Baru di menit ke-5, peluit pembuka laga Suratin Cup U15 perebutan Piala Wali Kota Ambon, sepakan keras Falan Juarlis berhasil membobol pertahanan tim Tulehu FC.
Keunggulan SSB Matuaru itu seketika menaikkan ritme di lapangan Lea Selanta Mal 9, Halau, Kota Ambon, Kamis 26 Januari 2023. Drama saling serang kedua tim bersaudara dari kampung sepak bola itu ditunjukkan apik. Meski begitu, penguasaan si kulit bundar didominasi anak asuhan Rifail Lestaluhu berbekal kepercayaan diri setelah gol cepat gawang lawan. Gol kedua kembali tercipta dari kaki Rafael Tua Salamoni di menit 26. Bukan keberuntungan, jelang akhir babak pertama anak asuh Aga Fardiansyah dibuat tak berdaya dengan gol pemain bernomor punggung Tua Salamoni. Namun dengan cepat dibalas Fadi Jahari memperkecil angka di papan skor menjadi 3-1. Sejauh babak kedua bergulir, tak ada penambahan angka skor pada pertandingan Piala Suratin U15 itu. Baru pada menit 63, Alvia Gomez nomor punggung 17 menambah peluang kemenangan dengan tendangan kerasnya. Skor menjadi 3-2 untuk Tulehu FC. SSB Matuaru berhasil keluar sebagai pemenang. Boleh perkenalkan nama lalu jawaban. Oke, nama saya Rifai Lestaluhu, klub asalnya SSB Matuaru Tulehu. Hari ini saya sangat puas dengan permainan adik-adik karena apa yang kita terapkan semuanya berjalan dengan lancar dan tidak kekurangan satu apapun. Inilah hasil daripada latihan. Ke depan mungkin menjadi bahan evaluasi dari pertandingan ini boleh Ya, Pak? masih ada kekurangan. Sekalipun kita memenangkan pertandingan, tapi pasti ada kelemahan-kelemahan yang masih kita. Nah, dari situ nanti di pertandingan-pertandingan berikut mungkin kita bisa lebih Harapan untuk anak-anaknya juga. Ya. Boleh harapan untuk anak-anaknya? Saya mengharapkan semua pelatih punya harapan yang sama. Kita ingin mewakili Maluku di kancah Suratin usia 15. Terima kasih. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Cukup. Terima kasih banyak Pak.